produk yang sejenis pesaing. Ya, misalnya saja kalau di Trans 7 itu MotoGP itu kan sudah beberapa tahun ini dikuasai oleh Yamaha. Ya. Nah si Honda ini kalaupun mau masuk kan susah ke situ. Ya. Nah itu karena secara eksklusif ya media buyernya Yamaha itu membeli slot iklannya di Trans 7. Ya. Jadi iklan-iklan motor lain itu nggak bakalan ada di sana itu. Ya hanya itu saja, Yamaha saja. Ya. Kalau oli ya mungkin masih ada, kalau yang lain-lain ban itu mungkin ada. Tapi kalau motor pasti itu dikuasai oleh Yamaha karena itu slotnya sudah dibeli ya oleh media buyer dari biro iklannya. Ya. Nah, untuk di kelompok Anda, si media planner ini tidak diperlukan ya. Jadi nggak perlu ada media planner ya, karena anggap saja tugasnya itu tidak sampai ke menayangkan kan. Jadi iklan nanti nggak ditayangkan di mana-mana. Ya. Jadi nggak perlu ada media planner. Jadi mungkin di antara Anda itu hanya perlu siapa yang menjadi AE, siapa yang menjadi creative director, siapa yang menjadi copywriter, siapa yang menjadi graphic designer, cinematographer, fotografer, dan lain sebagainya. Ya, kalau media plannernya itu nggak perlu ada. Ya. Oke, ya. Kemudian apa sebetulnya ya ketika biro iklan berhubungan dengan pengiklan, ya ini tugas biro iklan khususnya itu adalah tugasnya si account eksekutif. Ya, account eksekutif kan yang berhubungan dengan dengan si klien. Maka ketika seorang klien datang ke biro iklan, ya, si account eksekutif itu harus bertanya tentang 4 hal. Ya, who, what, when, where. Ya, itu dia harus catat karena nanti harus dibawa ke biro perencanaan, bagian perencanaan dan bagian kreatif. Ya, nah who itu ya siapa target dari iklan yang diinginkan. Ya, jadi misalnya datang kliennya Coca-Cola. Ya, kita tanya kalau kita jadi biro iklan, kita tanya ini sasaran iklannya siapa? Ya, anak muda, orang tua, anak-anak, ya. Pedesaan, perkotaan, ya, ibu-ibu, ibu rumah tangga atau wanita karir dan lain sebagainya. Ya. Karena kan itu akan digunakan nantinya sebagai bahan untuk perencanaan iklannya. Ya. Nah, dari itu harus ditanyakan who atau sasaran iklannya. Ya. Nah, kemudian ditanyakan juga itu what, ya, tujuan beriklannya, ya, tujuan beriklan yang spesifik. Nah, di bahasan minggu kemarin itu kan ada misalnya memperkenalkan merek baru, atau reminder, atau mengganti merek, atau apa saja. Ya, jadi kan si pengiklan itu kan tidak mungkin menjejalkan semua keinginannya dalam satu buah iklan. Ya. Jadi dia harus punya prioritas. Nah sekarang iklannya pertama itu mau apa? Ini iklan yang akan dibuat ini untuk memperkenalkan, untuk mendorong penjualan, untuk mengalahkan pesaing, ya, ganti merek atau dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan, harus jelas, harus ditanyakan kepada si klien. Ya. Nah untuk tugas lagi, ya, saya kaitkan lagi dengan tugas. Ya, kalau tugas Anda itu jelas, anggap saja bukan untuk memperkenalkan produk, ya, tapi anggap saja produk yang Anda bagikan itu kecap apa, ya, itu sudah dikenal ya. Jadi tujuannya lebih ke arah membujuk untuk mengkonsumsi produk itu, ya. Kalau untuk tugas, ya. Nah kemudian apa lagi yang ditanyakan, yaitu adalah when, ya. Kapan, ya. Kapan iklan ini ingin ditayangkan? Apakah setiap hari, setiap jam, ya,
tiap minggu, ya. Atau misalnya mengikuti event-event tertentu, misalnya menjelang bulan puasa ini saya mau tayang iklan saya selama bulan Ramadan, ya. Nah, itu juga perlu oleh si AE dicatat, ya, karena bisa jadi kalau misalnya memang iklannya hanya akan tayang selama bulan puasa, ya, bisa jadi kan iklannya disajikan disesuaikan dengan bulan puasa, ya. Mungkin artisnya atau bintang iklannya kerudungan atau pakai kopiah, ya, dan lain sebagainya. Si copywriternya kan juga kemudian menghubungkan produknya dengan suasana bulan puasa misalnya, ya. Nah, itu when, ya. Kemudian berikutnya adalah where, ya, atau di mana, ya. Di mana ini mungkin tadi pertanyaan dasarnya kan adalah cetak, iklan cetak atau audiovisual. Karena kan menjadi punya karakter yang berbeda. Cetak, audio atau audiovisual. Mau tayang di TV ya berarti kan otomatis harus audiovisual. Kalau di radio ya otomatis audio. Atau dicetak berarti ya iklan cetak, ya. Nah, itu where. Atau juga misalnya where itu di media mana, ya, karena ada media-media tertentu yang juga tidak menerima semua produk, ya, semua iklan tidak menerima semua jenis iklan, ya. Misalnya saja iklan rokok itu kan banyak majalah-majalah remaja, ya, itu kan menolak, ya, apalagi majalah untuk anak-anak nggak mungkin, ya, saya mau pasang iklan rokok Jarum Super di majalah Bobo misalnya, kan nggak mungkin, ya. Atau kalaupun diperbolehkan misalnya bagaimana caranya beriklan itu, ya, mungkin menggunakan bahasa anak-anak, ya. Nah, itu kan diperlukan untuk tim perencanaan dan juga tim kreatif, ya. Nah, setelah 4 pertanyaan ini dijawab oleh klien, ya, secara panjang lebar jelas oleh si AE dibawa ke bagian perencanaan, bagian kreatif dan seterusnya, ya. Nanti sebelum iklannya diproduksi, ya, si AE ini harus ketemu lagi pengiklan, ya. Sebelum jadi iklannya, dia harus datang lagi ke ke klien untuk menjelaskan, ya, konsepnya. Jadi nanti si klien akan bertanya how, ya, atau si AE-nya ini harus menjelaskan how, bagaimana konsep iklannya akan dibuat dengan mempertimbangkan who, what, when, where tadi, ya. Nah, ini yang akan Anda lakukan nanti, ya, minggu ke-9 kurang lebih kalau tidak ada halangan, ya. Jadi AE akan menjelaskan kepada saya how, bagaimana perancangan iklan Anda setelah mempertimbangkan who, what, when, where-nya, ya. Kemudian yang kedua adalah why, ya, kenapa. Jadi kalau tadi bagaimana, yang berikutnya adalah why, ya. Kenapa misalnya bahasanya seperti itu, kenapa nanti kok mau pakai bintang iklannya si A bukan si B, ya. Saja klien itu memiliki pertimbangan lain, ya, misalnya why, karena how, misalnya mau pakai bintang iklan si A karena begini, itu menurut biro iklan, tapi menurut klien bisa saja nggak cocok itu, ya, si A itu kan bisa saja didiskusikan kembali sebelum akhirnya maju kepada proses eksekusi iklan, ya. Nah, setelah eksekusi itu juga kalau dalam proses nyatanya, ya, itu kan tidak langsung tayang, ya, tapi harus dikembalikan lagi kepada si si klien, cocok nggak, ya, ada kekurangan nggak, atau ada saran nggak mau nambahin, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan biro iklan tadi, ya. Jadi tidak terlalu banyak yang dibahas mengenai biro iklan, ya, karena ini kan hanya gambaran umum saja, ya, tidak bahwa mungkin di satu biro iklan itu tidak ada namanya AE
atau tidak ada namanya itu kan hanya soal penamaan saja ya. Tapi kalau bidang-bidang kemudian job-job desk-nya ya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah kalau angkatan-angkatan dulu ya di angkatan di atasnya Anda itu biasanya kalau sudah semester berapa itu melakukan kunjungan ya. Yang PR mengunjungi perusahaan PR, kemudian yang advertising itu masuk ke biro iklan, lihat proses ya. Nah mungkin yang nanti Anda akan melihat perbedaan di biro iklan ini cara kerjanya begini, itu kan sangat khas ya. Nah, sementara yang saya berikan, yang saya jelaskan tadi itu kan gambaran umumnya, ya. Gambaran umum dari sebuah biro iklan. Ya. Oke, itu materinya. Ya, kalau akan ada yang ditanyakan ya mengenai materi, baik materi kemarin maupun materi yang barusan, ya, atau mengenai tugas, ya silahkan ditanyakan. Ya, monggo kalau ada yang mau bertanya. Saya melumasi tenggorokan dulu. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi atau mengenai tugas, ya? Monggo. Oke, banyak tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya silakan kamu mau tanya. Izin bertanya Pak. Ya, Dinda silakan. Kalau untuk tadi kan perencanaannya dikumpulkan ketika pertemuan ke-9. Nah kalau pengumpulan iklannya itu tanggal berapa ya Pak? Atau sebelum UAS? Atau kapan? Oke. Ya. Kalau untuk materi jadinya, ya materi jadi tugas Anda itu nanti sehari sebelum tanggal UAS. Nah itu yang belum saya tahu ya. Jadi misalnya UAS tanggal 1 Januari ya katakan begitu ya. Maka pengumpulan tugas terakhirnya materi yang sudah jadinya itu tanggal 31 Desember. Ya kurang lebih gitu ya gambarannya. Karena saya belum bisa nyebut nama, belum bisa nyebut tanggal ya, tanggalnya kan belum tahu. Tapi yang jelas seperti itu. Ya, jadi tanggal UAS kapan? Ya sehari sebelumnya itu. Ya, jadi kalau misalnya UAS-nya tanggal 1 Januari, ya pengumpulannya ya 31 Desember pukul 23.59. Nah, itu paling terakhir. Nah, sementara kalau presentasi ya itu kan ini kan proses karena nanti mungkin setelah Anda presentasikan ya bisa saja nanti ada perubahan karena kan setelah saya memberikan materi tentang pesan besok minggu ke-7 dan 8 kan ada materi-materi lain misalnya bagaimana membuat iklan itu menarik perhatian ya. Nah, apa saja yang membuat si halayak itu tertarik dengan iklan kita? Ya itu kan harus mungkin saja Anda bisa melakukan perubahan dalam konsep ya. Jadi yang minggu ke-9 itu presentasi awal dulu ya. Kan saya bisa saja sebagai klien ini menolak ya. Katakanlah begitu, saya kok kayaknya nggak bagus ya. Atau mungkin kurang pas ya. Ya katakanlah ini saya juragan kecap punya 5 merek kan bisa saja menolak konsep Anda ya. Atau bisa jadi juga nanti konsepnya sudah bagus ya mungkin setelah pertemuan ke-9 bisa langsung eksekusi ya. Tinggal memilih saja Anda juga itu kan harus dijelaskan Anda memilih media cetak ya iklan cetak atau iklan audiovisual ya. Nah pilihan ini sebetulnya gampang-gampang susah ya. Kalau media cetak kelihatan mungkin eksekusinya lebih gampang ya. Tapi biasanya iklan cetak ya itu kan lebih berat bagaimana memadatkan pesan ya. Ada tantangan si copywriter untuk membuat pesan iklan cetak itu jauh lebih berat ketimbang membuat pesan audiovisual ya karena iklan cetak kan terbatas
kata-katanya jangan terlalu banyak ya. Masa satu kotak iklan isinya tulisan semua malah jadi berita ya. Kan harus dibuat naskahnya sesimpel mungkin tapi kuat ya. Sementara kalau audiovisual ya mungkin eksekusinya agak berat ya karena harus syuting, harus apa. Tapi kan menyusun pesannya itu jauh lebih mudah karena pesan bisa disampaikan dengan dialog, bisa dengan teks ya, dan bisa dengan adegan ya kalau dalam iklan audiovisual ya. Toh juga yang dipentingkan dalam tugas Anda itu bukan ini iklannya bagus secara grafis atau apa, bukan itu ya. Kalau sinematografi iklan audiovisual kok kurang bagus ya, apa kameranya goyang atau apa, itu tidak terlalu penting lah ya. Bukan nanti Anda juga kan belum belajar yang gitu-gitu. Itu juga nanti proknya itu kan ada di mata kuliah lain kayak misalnya produksi iklan dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas Anda yang sekarang ini penekanannya jauh lebih kepada bagaimana Anda menyusun pesan iklannya itu. Ya, jadi pesan iklannya itulah yang nilainya jauh lebih besar ketimbang aspek yang lainnya ya. Ya, syukur kalau misalnya iklan audiovisualnya juga bagus ya, atau iklan cetaknya juga sudah hampir sempurna kayak iklan-iklan koran misalnya, itu jauh lebih bagus ya. Tapi penilaian utamanya aspeknya tetap banyak pada bagaimana pesan ya, pesan yang di dalam iklan itu sesuai dengan produk ya, dan sesuai dengan konsep yang sudah Anda paparkan pada saya ya. Saya kira itu ya jawabannya tadi Dinda ya. Ada lagi mungkin yang lain? Silahkan saya mau tanyakan. Terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita kali ini ya. Minggu depan kita akan mulai masuk pada bahasan yang lebih lebih serius ya, karena nanti berkaitan dengan pesan iklan ya. Jadi silakan kita usahakan minggu depan juga akan Google Meet karena itu perlu penjelasan yang langsung ya. Saya kira itu saja. Kalau ada lagi pertanyaan saya cukupkan sampai di sini ya. Habis ini silakan Anda langsung masuk ke Google Classroom untuk mengisi presensi ya. Tadi sudah saya posting materi yang tadi juga sudah saya sampaikan di sana, sudah saya upload di Google Classroom ya. Jadi silakan setelah selesai langsung masuk ke Google Classroom isi presensi. Ya. Saya kira itu saja ya. Terima kasih atas bergabung di kelas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.